Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Jessica Nova. Yes, sesuai dengan judul video ini, aku melakukan extended breastfeeding untuk kedua anak kembarku. Mungkin istilah extended breastfeeding untuk kita memang agak-agak jarang didengar, tapi sebenarnya pada prakteknya banyak ibu-ibu di Indonesia yang juga melakukan extended breastfeeding ini, memberikan ASI untuk anak yang usianya sudah lebih dari 2 tahun. Untuk sebagian besar orang yang ngelihat anak umur 2-3 tahun itu masih menyusu sama ibunya memang menjadi hal yang aneh dilihatnya, karena dianggap itu udah nggak pantas gitu, udah 2 tahun harusnya sudah stop disapih. Sebetulnya itu pun yang ada di kepalaku pada saat itu. Aku memutuskan untuk sudah 2 tahun disapih aja, udah waktunya stop untuk ASI. Nah, masalahnya pada saat aku mulai memutuskan untuk udah nih harus dihentikan ASI-nya, tapi kan aku juga berpikir untuk mencari susu tambahan nih untuk anak-anakku. Kebetulan banget sampai dengan usia mereka 2 tahun, mereka sama sekali nggak suka susu formula. Dan pada saat itu ASI-ku pun juga masih keluar lumayan banyak. Jadi sebenarnya memang aku sendiri agak bingung nih gimana cara nyapihnya, karena aku sendiri juga masih memproduksi ASI, sedangkan mereka diganti dengan susu formula pun berbagai merek udah dicoba, itu nggak ada yang mau sama sekali. Sedangkan aku banyak baca-baca tentang cara penyapihan yang tidak menyakitkan untuk anak. Itu disebutin kalau lebih baik kita bisa memberitahu nih anak untuk sudah mulai pelan-pelan stop ASI-nya. Masalahnya ketika anak belum bisa berkompromi dengan kita, mereka masih memberontak begitu tidak diberikan ASI. Nah itu kan susah nih. Aku juga tidak mau meninggalkan jejak trauma untuk mereka, misal diberi hal-hal yang pahit-pahit atau misalnya ditakut-takutin apa, aku nggak mau sama sekali melakukan itu. Jadi lebih baik ketika si anak ini sudah siap untuk disapih, sudah bisa diberi pengertian, maka dia juga sudah mulai mempersiapkan dirinya sendiri, dan kita juga bisa lebih tenang untuk melakukan penyapihan. Artinya tidak dilalui dengan drama-drama yang fantastis gitu. Aku berusaha menghindari drama-drama itu, karena jujur aja bisa dibayangin gitu kalau 2 anak langsung disapih terus mereka teriak-teriak karena nggak dikasih ASI. Oh my god, itu aku nggak bisa ngebayangin banget. Akhirnya sampai tiba waktunya mereka vaksin. Itu kalau nggak salah umur 25 bulan aku vaksin. Terus aku konsultasi ini sama dokter. Aku tanya, "Dok, anak-anak ini kan sudah 2 tahun. Kan kalau secara aturannya nih seharusnya sudah mulai bisa disapih, diganti dengan susu formula." Terus dokternya nanya, "Mereka makannya bagus?" "Bagus, Dok. Terus minum ASI pun masih lancar sampai hari ini." Dalam arti saya pun juga masih memproduksi ASI gitu, tapi kepingin nyapih. Gimana? Karena mereka nggak mau susu formula sama sekali. Dan jawaban dokter pada saat itu adalah, kalau masih ada ASI-nya, kasih sampai habis. Itu langsung mikir dong, masih sampai habis, berarti harus nungguin ini ASI-nya surut dengan sendirinya gitu. Terus dokter menjelaskan lagi kalau selama makannya tidak terganggu, artinya makannya mereka masih bagus dengan porsi makan yang normal, terus mereka masih minum ASI, ya nggak apa-apa. Yang perlu diantisipasi adalah kalau mereka lebih suka menyusu tapi tidak suka makan, yang mana ASI itu sudah tidak lagi bisa memenuhi 100% kebutuhan di tubuh mereka yang sudah besar. Ya selama mereka makannya oke, mereka masih suka minum ASI dan ibu masih memproduksi ASI, sebaiknya berikan sampai habis. Ya sebenarnya dengar pernyataan dokter seperti itu antara lega dan bingung gitu, karena agak jarang nih dokter yang ngomong kayak begini. Kemudian aku sampai rumah, aku cari-cari artikel, aku lihat-lihat. Ternyata extended breastfeeding ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di luar sana. Cuma memang belum terlalu banyak yang melakukan itu di Indonesia. Atau sebenarnya banyak yang melakukan itu, cuma tidak menyadari kalau itu adalah extended breastfeeding. Bahkan IDAI sudah menyatakan bahwa ASI adalah hak asasi anak yang diberikan pada 6 bulan pertama, selanjutnya diteruskan sampai 2 tahun atau lebih. Nah, kata-kata atau lebih ini yang kita sebenarnya agak kurang notice nih.
Nah, terus apa manfaatnya extended breastfeeding? Karena jujur aja aku juga agak worry gitu, kenapa harus panjang banget ngasih ASI gitu, walaupun memang aku tahu masih ada ASInya. Ternyata extended breastfeeding ini masih punya banyak manfaat. Yang pertama, memenuhi nutrisi. Mungkin banyak orang yang ngira gizi di dalam ASI itu akan berkurang di tahun kedua. Padahal ternyata dari rangkuman yang aku buat, penelitian yang dimuat pada jurnal Maternal and Child Nutrition di tahun 2017 menemukan bahwa kandungan nutrisi pada ASI hampir seluruhnya sama selama tahun kedua. Walaupun memang bukan memenuhi nutrisi keseluruhan untuk anak, karena untuk anak yang sudah berusia 2 tahun pasti akan lebih banyak sumber nutrisinya dari makanan-makanan yang dimakan. Tapi kandungan ASI itu masih tetap baik gizinya jika diberikan untuk anak yang sudah 2 tahun. Kemudian mendorong imunitas. Jadi tetap aja di dalam ASI itu mengandung antibodi yang tetap berfungsi dengan baik dan masih bagus untuk dikonsumsi anak usia 2 tahun. Nah, ini yang lebih unik lagi, bisa membuat anak lebih mandiri dan percaya diri. Aneh kan, karena biasanya dibilang anak masih menyusu sampai 2 tahun lebih itu pasti kecenderungannya akan manja. Tapi ternyata di sini dibilang justru itu kebalikannya, bisa membuat anak lebih percaya diri dan mandiri karena ada bonding yang tercipta antara ibu dan anak yang membuat anak itu juga bisa merasakan kenyamanan sehingga bisa membantu anak untuk menenangkan diri. Jadi dia bisa belajar mengelola emosi dengan bonding yang tercipta antara ibu dan anak selama menyusui, yang pasti bisa menangani rasa ketakutan yang dimiliki anak. Yang keempat, mendukung perkembangan otak anak. Ini kaitannya dengan gizi di dalam ASI itu tadi yang disebutin di poin pertama. Kemudian yang kelima, ini yang lebih wow lagi, manfaat kesehatan untuk ibu. Jadi durasi menyusui yang lebih lama berkaitan dengan berkurangnya resiko kanker payudara, kanker rahim, diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Jadi ternyata masih ada manfaat berlipat ganda yang bisa dirasakan oleh ibu dengan durasi menyusui yang lebih panjang. Dengan catatan itu tadi, kita masih memproduksi ASI dan anak masih lebih suka untuk menyusu ASI dari ibunya. Dan anak tidak terganggu makannya, artinya anak juga tetap makan dengan porsi yang normal, tapi dia juga masih minum ASI, sehingga tidak ada ketergantungan yang terlalu gitu untuk hanya mau minum ASI tapi nggak mau makan. Nah, kalau seperti itu sudah saatnya memang disapih, diantisipasi supaya anak lebih memenuhi kebutuhan nutrisinya dari makanan, bukan lagi dari ASI yang utama. Mungkin ada beberapa moms yang dilema juga nih, aduh anaknya udah 2 tahun tapi masih mau nyusu sama ibunya, tapi orang-orang di sekitar ngelihatnya udah aneh. Jangan pernah merasa terpojok, walaupun sebenarnya emang kadang-kadang kita suka merasa terpojokan gitu dengan kok belum disapih sih udah umur segitu gitu. Tapi yang paling paham anak kita adalah kita sendiri, yang paling paham kebutuhan mereka adalah kita sendiri, yang tahu bagaimana melepaskan itu nanti dengan cara yang lebih baik tanpa meninggalkan rasa trauma atau rasa stres ke anak karena nggak dikasih ASI, itu adalah ibunya sendiri. Jadi pilihannya kembali ke moms untuk melakukan extended breastfeeding atau tidak. Yang pasti aku sudah bilang ternyata ada banyak manfaatnya. Aku sendiri menargetkan nanti di usia mereka 3 tahun sudah bisa lebih banyak diajak bicara dan diberi pengertian. Aku pasti akan mulai melakukan proses penyapihan itu. Yang pasti aku berusaha untuk menghindari trauma atau cara-cara yang bisa menyakitkan mereka juga. Kalau sudah berhasil nanti aku akan share videonya ke kalian. Itu dia sharing tentang extended breastfeeding yang aku lakukan untuk twins. Semoga informasi di video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk komen di bawah. Klik tombol like-nya, juga jangan lupa klik subscribe karena subscribe gratis supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Bye.